Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan general ya mengenai hidup di berbagai bidangnya. Jadi silakan disesuaikan saja dengan kebutuhan. Nanti energi cinta asmara akan ada video khususnya, kalau tertarik silakan dilihat. Dan aku selalu akan ingatkan bahwa ini adalah pembacaan yang dipublish secara umum, energinya umum ya. Jadi ini bukan personal reading. Bisa resonate, bisa enggak, bisa sesuai atau tidak dengan situasi kamu. Kalau tidak sesuai, silahkan move on. Berarti ini bukan readingan untuk kamu, ataupun kamu pengen cari placement yang lain, silahkan monggo. Tapi kalau kamu tidak sesuai juga dengan tarot readernya, dengan apa yang kamu lihat di dalam video dan channelku ini, ataupun tidak sesuai dengan durasinya, tidak sesuai dengan penempatan iklan dan lain sebagainya, please silahkan move on ya. Kalau ada orang lain di sini, ini bisa energinya terbolak-balik. Pokoknya ambillah yang kalian perlukan, tinggalin sisanya. Oke, kita masuk ke dalam readingan kalian masing-masing. Libra, ini adalah pembacaan general ya, mengenai hidup dan segala aspeknya. Disesuaikan saja, sesuai kebutuhan. Nanti cinta asmaranya ada di video lain yang akan aku upload juga gitu ya. Jadi aku akan pisahin. Ini adalah untuk Libra, semua yang aku identifikasikan lah pokoknya sebagai Libra, bulan April 2022. Dua kartu pertama. Oh, ini dari tadi ya, si Chariot ini bermunculan terus. Movement, pergerakan ya. Kalau yang aku lihat di sini, buat sebagian dari kamu, apa yang kamu usahakan, apa yang kamu kerjakan, ini sedang apa ya, lagi maju-majunya ya, lagi ada sesuatu yang bergerak maju gitu loh. Tapi buat beberapa dari kamu ini bisa jadi adalah perpindahan ya. Mungkin kamu ini adalah keinginan kamu, ataupun ini yang terjadi di mana kamu pindah gitu ya, bisa pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, ataupun dari perusahaan terus jadi independent worker ya. Kamu mungkin mau pindah tempat, mau pindah rumah, mau pindah kos, mau pindah, pokoknya satu perpindahan gitu ya. Satu perpindahan, satu pergerakan di sini ya. Buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat, kamu lagi sibuk sekali. Lagi sibuk sekali. Mungkin kamu lagi punya usaha ataupun bisnis atau kerjaan yang membuat kamu harus kayak mobile gitu. Buat beberapa dari kamu, ini ada hubungannya dengan juga sesuatu yang di luar lokasi kamu gitu ya. Bisa jadi ini adalah kamu dalam lagi banyak berkomunikasi melalui email, melalui ya komunikasi yang tidak langsung gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Ataupun kamu punya hubungan dengan orang yang ada di berbeda lokasi dengan kamu, LDR contohnya ya. Tapi ada sesuatu yang kamu tahu kamu ingin menuju ke sana, dan kamu sedang ada merintis atau meniti jalan kamu untuk menuju si tujuan itu. Hoi, Tower card ya, dalam keadaan tegap. Oke. Kalau yang aku lihat di sini, ada satu hal yang uh, entah ini berita, informasi yang datang dan cukup mengagetkan kamu. Ya, ada berita yang datang yang cukup mengagetkan kamu. Buat beberapa dari kamu ini bisa juga mengenai konflik ya. Konflik ini pun bisa mengenai konflik antara kamu dengan orang lain, tapi ini juga bisa konflik antara kamu dengan diri kamu sendiri. Buat sebagian dari kamu, mungkin pada saat itu lebih kepada gini loh. Kalau kamu ngebayangin saat sesuatu misalnya kayak gedung gitu ya, atau satu bangunan lagi goncang dan dia runtuh gitu ya. Kan kamu panik. Orang yang di sekitarnya lah, bukan kamu deh.
orang yang sekitarnya pasti panik gitu ya, apalagi di dalamnya itu panik gitu ya. Dan pada saat itu dia tidak tahu harus kemana, tidak tahu harus melakukan apa, karena pada saat itu segala sesuatunya lagi goncang, lagi berantakan dan nggak jelas gitu loh arah tujuannya kemana. Nah di sini, eee, aku melihat pesan seperti jangan melakukan satu tindakan ataupun bereaksi dahulu saat hal ini tuh masih tergoncang, gitu loh. Dan mungkin buat beberapa dari kamu mungkin sedang masih dalam tahapan beradaptasi, gitu ya. Dan mungkin pada saat beradaptasi ini ada hal-hal yang masih kamu nggak jelas, gitu loh. Masih belum jelas ataupun mungkin ini bikin kamu kaget gitu ya. Kadang-kadang kita masuk ke dalam satu lingkungan baru atau melakukan sesuatu yang baru, kita menemukan hal-hal baru yang membuat kita jadi, "Wah, apa ini? Apa itu?" gitu ya. Eee, itu lebih kepada mengobservasi dan menganalisa, memperhatikan dan mempelajari gitu loh. Kalau yang aku lihat jangan cepat-cepat mengambil keputusan dan tindakan terlebih dahulu karena, kamunya masih dalam keadaan seperti itu, ya. Di mana di sini The Chariot juga bercerita mengenai satu kendali. Kamu harus benar-benar tahu kamu itu mau menuju kemana dan kamu yang pegang kendali sehingga membawa si kereta kamu itu ke arah tujuan itu, gitu loh. Jangan sampai kamu yang terkendalikan, gitu. Oke, lebih dalam lagi ya, masuk ya. The Devil card dalam keadaan terbalik. Oke, buat beberapa dari kamu ini mengenai putusnya satu hubungan, putusnya satu ikatan, putusnya satu komitmen, putusnya satu kontrak, ya. Uh, ini bisa jadi mengenai hubungan percintaan, ya. Tetapi ini juga bisa jadi di mana kamu uh, ini mengenai kontrak kamu kerja, kontrak kerja sama, gitu ya. Ataupun ini adalah sesuatu yang kamu tadinya dedikasikan dan satu yang kamu komit, misalnya kamu apa ya kayak kayak mungkin kamu membangun bisnis A tapi kamu mungkin ngerasa ini kok nggak nggak berjalan seperti apa yang gue pengenin, terus kamu mau banting setir gitu ya, atau mau berganti arah juga bisa gitu ya. Tapi kamu merasa kamu harus melepaskan diri dari si ikatan ini karena ini sudah mungkin juga berikan kamu pressure, berikan kamu tekanan, ataupun memberikan kamu satu keadaan dan situasi yang sudah tidak nyaman lagi. Mungkin kalau di dalam hubungan kamu merasa ini adalah sesuatu yang toksik gitu ya, sudah tidak sehat lagi lah intinya, sudah tidak sehat lagi dan kamu memisahkan diri gitu. Dan kamu lagi berusaha untuk maju ke depan gitu loh, maju ke depan untuk sesuatu yang lebih baik pastinya ya. Tapi berarti ada satu berita, kalau yang aku lihat ada satu berita yang membuat kamu shock, kamu kaget, kamu tidak menyangka hal itu terjadi ya. Entah kenapa barusan tadi aku mendengar hati-hati sekali kalau kamu dalam berkendara ya. Entah kenapa tadi barusan mendapatkan pesan itu. Kalau kamu tidak sedang fit dalam melakukan hal tersebut, ataupun kamu sedang dalam keadaan pikirannya lagi ngaco gitu ya, you better stay in one place. King of Pentacles dalam keadaan terbalik. Kamu mungkin dari lepasnya kamu dari satu situasi, kondisi, ataupun kamu lepasnya dari kamu, pokoknya hubungan dan ikatan ini ya, kamu mungkin I see. Kamu mungkin nggak punya rencana ataupun masih belum tahu apa yang kamu akan lakukan, the next-nya itu apa, gitu. Karena mungkin hubungan ini, ya kadang-kadang kita bukan cuma hubungan yang lama ya, kadang-kadang
sesuatu yang sudah menjadi part of our life, udah jadi kebiasaan gitu ya di dalam kehidupan kita. Ada orang yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, pekerjaan, keluarga dan lain sebagainya. Saat kita misalnya lepas dari hal-hal tersebut yang udah sehari-hari jadi bagian dari hidup kita, pastinya tentunya akan bikin kita kayak kehilangan pegangan. Jadi juga mungkin nggak tahu nantinya gimana, ke depannya gimana, gua nggak jelas dan lain sebagainya. Nah, ini kembali lagi makanya keluar si Charet ini. Kamu harus tahu tujuan kamu mau kemana. Karena apa? Kadang-kadang sesimpel gini loh. Gua nggak tahu nih. Gue putus sama dia terus gue mau kemana gitu kan. Gue harus gimana? Gue harus ngapain? Tujuan kamu apa dalam hidup? Kalau nggak tahu ya harus cari tahu gitu. Tapi iya, tujuan gue adalah untuk bahagia. Nah, carilah hal-hal yang membantu kamu untuk bisa merasakan hal tersebut. Ngelakuin hal yang bikin kamu happy. Iya, apa aja yang bikin kamu happy dan menemukan hal-hal itu yang bikin kamu happy. Tapi sering kali orang tidak sadar bahwa dirinya itu adalah sumber dari kebahagiaan itu. Dia adalah source-nya. King of Pentacles ini juga mengenai kamu bisa jadi perlu mengadakan satu perencanaan di dalam finansial kamu, dalam pekerjaan kamu yang lebih jelas lagi, gitu loh. Dan buat beberapa dari kamu mungkin ini kamu sedang berusaha sendiri ya, kerja sendiri, independent works yang tadi aku bilang, worker, di mana kamu harus lebih berhati-hati dalam flow keuangan kamu. Harus lebih terencana. Karena itu yang bisa membantu kamu mengatur dan mensafetykan, menjaga kamu, memberikan keamanan buat kamu. Ya, dan mungkin buat beberapa dari kamu, gue nggak suka hal yang terlalu ada loh orang yang seperti itu kan ada ya, gue nggak suka semuanya ada aturannya ada, tapi sebenarnya kamu sendiri yang harus melakukan hal tersebut untuk keamanan ataupun kenyamanan, kestabilan diri kamu sendiri. Bukan berarti ini mengontrol ke kamu, tetapi kamu membuat jalur atau dasar-dasar ataupun sistem untuk diri kamu sesuai dengan diri kamu sendiri yang bisa membantu kamu memanage. Karena aku ngelihat kayak ada kayak mungkin buat beberapa dari kamu melakukan sesuatu tanpa arah tujuan yang jelas, yang kalau gua mau gua lakuin, kalau gua nggak mau gua nggak lakuin, kalau gua lagi senang gua lakuin dan lain sebagainya, termasuk juga dengan ya kalau gua punya ini ya gua nggak pakai perhitungan dan lain sebagainya, ya mengandalkan kebebasan, bukan kalau kamu mungkin masih hidup sendiri aja tapi dengan kebutuhan dan tanggung jawab kamu tetap harus butuh itu gitu ya, aku pikir dari apa yang aku lihat. Jadi kita sebenarnya kontrol itu lebih kepada diri kita sendiri gitu loh. Punya kontrol nggak kamu terhadap diri kamu dengan apa yang kamu lakukan, dengan apa yang kamu kerjakan, dengan apa yang kamu spend, kontrol untuk memanage diri kamu. Bukan mungkin buat beberapa dari kamu, bukan orang yang memanage, tetapi kamu sendiri yang punya kontrol akan diri kamu sendiri gitu loh dalam hal-hal yang kamu lakukan. Oke? Four of Pentacles. Orang freestyle ini kayaknya ya buat sebagian dari kamu. Queen of Cup. Ada sesuatu yang kamu lepaskan, kamu tinggalkan, ya kan? Perpindahan kamu lepaskan, kamu tinggalkan. Dan mungkin
dampak dan akibat dari itu adalah ke emosi-emosi kamu gitu ya. Rasanya seperti kayak terombang-ambing, kalau yang aku lihat rasanya seperti terombang-ambing, nggak tenang, rasa-rasa nggak tenang, dan mungkin buat beberapa dari kamu di bulan April ini kamu emosinya juga mungkin kamu lagi oversensitif, bisa jadi ya mungkin disebabkan oleh si perpisahan ini atau lepasnya kamu dari ikatan ini. Masih banyak konflik-konflik di dalam diri kamu, tapi kamu lagi belajar untuk bisa move on, kamu belajar untuk bisa let go, kamu belajar untuk bisa melepaskan. Walaupun gue masih nggak tahu nih kedepannya gimana gitu ya. Tetapi ini masalah kamu bisa juga mengontrol, bukan hanya pikiran kamu, bukan hanya hal-hal lain, tetapi terutama adalah perasaan-perasaan kamu sendiri ya. Oke, kita lanjut. Empress dalam keadaan tegap, Seven of Pentacles dalam keadaan tegap. Ini buat beberapa dari kamu bisa jadi nih, kamu berhubungan, mungkin kamu lepas dari seseorang yang gak jelas mau kemana ya, orang yang juga gak jelas gitu loh, on off dan lain sebagainya gitu loh. Dan kamu ngelihat tidak ada peran sertanya, kontribusinya dia, kayak ya orang yang seenaknya aja gitu ya. Oke. Ada Empress di sini. Lepasnya kamu dari situasi dan kondisi ini, ataupun orang ini, hubungan ini, ikatan ini kayak memberikan dampak juga terhadap diri kamu, sehingga kamu banyak tanggung jawab, banyak hal-hal yang perlu kamu tangani. Dan buat beberapa dari kamu, probably you need heal gitu ya. Kamu butuh healing, butuh pemulihan di sini, dimana kamu perlu men-take care diri kamu, merawat diri kamu, kasih waktu buat diri kamu, ruang buat diri kamu ya. Buat beberapa dari kamu pisah dan kamu menjadi single parent ya, dan ini kamu lagi fokus dengan diri kamu. Kalau kamu punya anak, kamu fokus juga dengan mengurus hal-hal yang menjadi tanggung jawab kamu ini. Tapi buat beberapa dari kamu, ini yang tadi aku bilang, kamu lepas dari satu ikatan dan kamu meng-create sesuatu. Ini ada sesuatu yang kamu sedang create, kamu sedang ciptakan, kamu sedang lakukan gitu ya. Dan ini buat beberapa dari kamu, ini kamu adalah orang kreatif di situ ya, dan kamu melihat adanya kemajuan di dalam hal tersebut. Nah, buat beberapa dari kamu, dengan adanya si Seven of Pentacles dan King of Pentacles ini, bisa jadi dalam kamu meng-create ini ada kendala di dalam hal finansial juga. Kamu mungkin, buat beberapa dari kamu lagi meng-create sesuatu, kamu butuh investor ya, kamu butuh modal, kamu butuh alat dan lain sebagainya, di mana ini kamu sedang mengusahakan dan mengupayakan ya. Tapi kalau yang aku lihat juga buat beberapa dari kamu, kamu melihat kamu berhenti berinvestasi, maksudnya kamu berhenti mengupayakan sesuatu yang kamu lihat tidak ada masa depannya. Ini bisa pekerjaan kamu ataupun ini adalah hubungan. Knight of Swords dan Four of Pentacles. Ya, kamu lagi berusaha untuk maju, berusaha untuk sukses, berusaha untuk mengejar nih cita-cita dan impian kamu. Tapi kamu tahu, dalam gua bisa maju ke depan, gua harus melepaskan hal ini. Buat beberapa dari kamu yang ada message ya, jangan sampai lepas kendali, jangan sampai kehilangan kontrol. Kamu harus benar-benar bulan ini, kalau yang aku lihat pesannya, benar-benar bisa mengontrol.
lebih in control kalau aku lihat. Beberapa kali ini ada sign-sign mengenai control. Empress card, ya, dia bisa mengendalikan pasukannya, dia bisa mengendalikan dirinya, dia bisa punya kontrol itu. Nah, ini tuh lebih kayak punya kontrol akan diri kamu dan situasi yang kamu hadapin. Apapun itu, ya. Walaupun kamu menghadapi sesuatu yang dar dan mengagetkan kamu, sesuatu yang kamu. Nah, ini gunanya kamu selalu in control, jadi kamu ready apapun yang datang ke kamu, gitu loh. Two of Cup, Two of Cup, ya. Ada satu tawaran yang hadir ke dalam hidup kamu, ya. Ini bisa mengenai hubungan, cinta asmara juga, tapi ini juga bisa merupakan tawaran kerjasama, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kembali lagi di sini aku melihat saat kamu sadar bahwa perasaan kamu lagi nggak karuan, apapun tawaran yang datang itu, jangan secara impulsif kamu bereaksi dan merespon hal tersebut based on emosi-emosi kamu yang mungkin pada saat itu kamunya apa ya, jangan sampai abis itu kamu mikir, aduh seandainya gue nggak ngomong itu, aduh seandainya gue nggak ngambil tindakan itu, gitu loh. Karena kadang-kadang di saat kita lagi misalnya nggak enak gitu ya, hati gitu, terus ngomong sama orang yang tadinya mungkin orang itu mau nawarin apa, pekerjaan lah, ataupun mungkin mau nawarin apalah yang bisa baik, ataupun menguntungkan buat kita. Tapi karena kitanya lagi bete gitu apa, terus kita jadi nggak bisa mengontrol emosi kita, terus kita jadi jutek gitu. Ya orang yang tadinya mau menawarkan sesuatu yang baik ya akhirnya ya nggak jadi gitu loh. Itu contohnya. Jadi kayak kalaupun misalnya gitu ya, kalian lagi dalam ya jangan mengambil tindakan-tindakan ataupun keputusan-keputusan di saat perasaan kamu tuh lagi nggak karu-karuan gitu ya. Karena di sini aku lihat ada satu tawaran yang masuk. Ada tawaran-tawaran yang masuk bisa jadi buat beberapa dari kamu. Ya. Itu. Belajar dari apa yang sudah kamu lalui, belajar dari pengalaman. Oke? Oke, Libra, ini adalah pembacaan untuk kamu bulan April 2022. Sampai ketemu lagi di pembacaan selanjutnya. Namaste.